Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Filsafat dalam Islam, yang disusun oleh Saudari Nuraini Tumanggar dan Kamasiah Gayo, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami, yaitu Kamasiah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Kenapa dikatakan begitu? Karena filsafat bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi melainkan suatu pendengaran yang dapat menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Kemudian, pokok-pokok yang dibahas dalam hakikat filsafat ini, yang pertama emanasi, yang kedua ruh atau jiwa, yang ketiga akal, yang keempat teori kenabian, yang kelima eskatologi, yang keenam kebaikan dan kejahatan, yang ketujuh pengetahuan, dan kedelapan adalah hukum kausalitas, dan yang kesembilan adalah ruang dan waktu. Adalah tokoh-tokoh filsafat ini terbagi menjadi 8. Yang pertama Al-Kindi, yang kedua Al-Razi, yang ketiga Al-Farabi, yang keempat Ibnu Tofal, yang kelima Ibnu Rashid, yang keenam Nasaruddin Husaini, yang ketujuh Sahrawardi Al-Maktul, yang kedelapan Mullah. Selanjutnya adalah latar belakang lahirnya filsafat Islam. Sejarah filsafat Islam tidak dapat dilepas dari filsafat Yunani, dikarenakan karena filsafat Yunani dikembangkan oleh Alexander Agung, yang sering disebut juga dengan Iskandar Zulkarnain. Alexander Agung adalah raja Macedonia yang juga merupakan murid dari Aristoteles, di mana beliau bercita-cita ingin menguasai Mesir karena Mesir dianggap tempat yang strategis untuk mengembangkan kekuasaan dan peradaban. Ternyata keinginan Alexander terwujud, sehingga dia tidak hanya menguasai Mesir, tetapi juga Syria dan berbagai negara lainnya seperti India. Alexander mencoba memperkenalkan filsafat dan budaya Yunani di daerah jajahannya dengan cara menganjurkan para prajurit dan intelektual Yunani untuk mengawini penduduk setempat, sehingga mereka betah hidup di tempat jajahannya atau tempat yang sedang dikuasai oleh Alexander. Transformasi inilah yang menjadi cikal bakal pertumbuhan filsafat dan peradaban Yunani di wilayah luar wilayah Yunani. Karena itu, tidak heran wilayah yang dikuasainya lebih maju dibandingkan Yunani sendiri. Peradaban Yunani lebih berkembang di Mesir, Syria, dan Bundin Sapur. Dari makalah kami, yaitu filsafat mempunyai banyak peranan bagi manusia, seperti menobrakkan ketergantungan pikiran manusia, pembebasan pemikiran manusia, pembimbing dan penghimpunan ilmu pengetahuan, sebagai pembuatan pengetahuan secara umum. Tujuan filsafat adalah meraih kebenaran, membawa manusia kepada pemahaman yang benar. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.